syarika lah la ilaha ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah subuh Masjid Nazrul Iman yang dirahmati Allah, kembali mensyukuri atas segala karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada kekasih Allah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali 2 pekan yang lalu tentang tahun baru. Kita harus merubah diri menjadi yang lebih baik, menambah amal-amal kita walaupun sedikit untuk menutupi kekurangan yang ada pada diri kita. Dan salah satu amal yang kita perbuat, pekan kemarin sudah saya sampaikan, itu adalah sholat sunnah. Dimulai yang terbaik sholat sunnah itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, yang kita tahu pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Bahkan sholat sunnah subuh ini Nabi Muhammad menganjurkan kepada kita khafifataini, dengan yang ringan. Tidak usah nak berat-berat. Kalau berat sulit untuk mengamalkannya. Ringan baik tidak apa-apa. Mak mana ringan itu? Minggu kemarin sudah saya sampaikan, dengan membaca ayat atau surat Qul ya ayyuhal kafirun, atau disebut dengan surat Al-Kafirun, wa Qul huwallahu ahad, atau surat Al-Ikhlas. Tapi Ustaz, kalau nak bacanya An-Naba amma yatasaalun boleh tak? Ya boleh, silakan baik. Yasin lah boleh, bagus. Nah, kira-kira selesainya sampai jam 6, tidak apa-apa mentahan. Tapi Rasul menganjurkan yang ringan baik. Pekan kemarin sudah saya sampaikan, karena tidak semua orang tahan nunggu kita. Karena kita salat berjamaah, dan itu juga hukumnya sunnah. Ringan baik kata Rasulullah, pahalanya sama dengan dunia dan isinya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang mengatakan wassalatu nur, salat adalah cahaya, wassadaqatu burhan, dan sedekah itu bukti, wasabru diyaun, sedangkan sabar itu sinar yang panas, wal Qur'anu hujjah, dan Quran itu adalah pembelamu, laka au alaika, atau yang akan menjadi penuntun atau petunjuk bagimu. Rawahul Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari hadis ini ada amalan-amalan yang bisa kita perbuat. Yang pertama, sholat, agar sholat ini menjadi cahaya dalam kehidupan. Dan nanti bukan hanya cahaya di kehidupan, cahaya di akhirat. Dulu pernah saya sampaikan di masjid ini, orang yang meninggal dunia di alam kubur nanti, anggota wudhunya, muka, tangan, kaki itu bercahaya. Tidak perlu pakai skincare. Insya Allah sudah bercahaya. Bercahaya dari apa? Bercahaya dari air wudhunya. Bahkan mungkin sekarang yang sholat, karena lamanya sujud, yang penting jangan dijedut ke baik dah. Terus kemudian mukanya ada bekas,
agak sedikit kasar atau bahkan ada yang hitam, ada bu. Nah, itu juga akan menjadi bukti dan cahaya di yaumil kiamah. Syaratnya jangan dijedut-jedut ke be. Biar kejinguan di akhirat dijedut-jedut ke, tidak boleh. Ya memang itu muncul dengan sendirinya. Mungkin dalam munian sholat kan. Dan itu akan menjadi cahaya untuk di akhirat. Begitupun di dunia. Dia akan menjadi cahaya untuk kita. Maka orang yang rajin sholat itu biasanya mukanya terlihat cerah, menenangkan. Ya. Nah, kalau ibu-ibu rajin sholat masih juga mukanya tak lemak dijingok, nah itu. Aduh, makanya mula sholat itu senyum. Ya. Apalagi lah bisa nambah sholat sunnah. Alhamdulillah. Jadi membedakan orang yang sudah sholat dengan tidak itu, orang yang sudah sholat itu bahagia karena dia sudah lepas dari beban. Kita tidak sanggup haji, tidak apa-apa, tidak sanggup puasa, tidak mampu, tapi kalau sholat harus tetap dilakukan. Insya Allah akan menjadi nur, menjadi cahaya. Dan alhamdulillah, pekan kemarin sudah saya sampaikan tentang sholat yang ringan, qobliyah subuh atau sholat fajar. Bagian ini. Lagi kita lanjutkan yang lain. Saya ingin membahas tentang subuh dulu. Nah, setelah sholat qobliyah subuh, apa yang bisa kita lakukan? Was-shadaqatu burhanun. Dan sedekah itu merupakan bukti ketaatan kita kepada Allah itu mengeluarkan zakat, mengeluarkan harta. Kalau walaupun 2 pekan yang lalu saya sampaikan, kita ini agar menjadi orang yang nafi'un li khairihi, yang bermanfaat untuk yang lain, itu banyak caranya. Dengan lisan, dengan pikiran, dengan tenaga, dan dengan harta. Di antara ini yang paling berat itu dengan harta. Kita ini kalau suruh ngomong pinter, kalau mau tidak saya uji ke lah ya. Suruh ngomong, suruh cerita, itu gagah galau, hebat galau. Insya Allah. Mintailah pendapat, ngomong. Lebih hebat dari Pak Presiden, lebih hebat dari Ustaz. Soal ngomong. Yang kedua Bapak Ibu, suruh tenaga, masih juga banyak yang hebat. Suruh datang, gotong royong. Itu galak kalau insya Allah sebagian besar masih ada. Tapi masih banyak galak yang ngomong daripada tenaga. Jangan tersinggung yang galak banyak ngomong. Nah, kemudian apa lagi? Harta. Nah, tapi harta ini yang berat. Jihad itu, jihad yang paling berat itu jihad dengan harta. Jihad dengan harta. Maka banyak uang gagal itu gara-gara malas keluar ke harta. Sehingga kalau kita jingok di sejarah Nabi Muhammad, sahabat-sahabat tertentu yang galak sedekah banyak. Kalau yang siap melok perang, melok galau. Tapi kalau suruh keluar ke harta, dia baik, kami belum. Mau ndak caya bukti kelak. Tapi beda kalau Masjid Nazrul Iman ini, alhamdulillah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa buktinya kemarin ketika Idul Adha? Nah, paling tidak Idul Adha-nya banyak. Heran. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka ini bisa menjadi pembuktian. Dalam surah Al-Kautsar itu pembuktian kesyukuran cuma 2 baik. Fasolli wanhar.
sholat dan berkurban. Kurban tuh ngeluarkan duit. Maka orang yang sudah bisa mengeluarkan duit untuk infak sedekah itu bagus. Nah, kurban itu berat, mahal, ada ketentuan walaupun yang nentukan manusia. Apa nentukan manusia? Kita beli sapi siko wong 7 itu ditentukan harganya. Tidak baca lah, aku 2 juta, Pak Ipul 1 juta, tidak baca. Mun aku 2 juta, Pak Ipul juga harus 2 juta. Artinya ditentukan. Nah, ada ibadah yang ringan Bapak Ibu rahimahullah. Apa itu? Sedekah subuh. Yang pacak ngunde kopi, alhamdulillah. Yang pacak ngunde makanan, alhamdulillah. Yang tidak sen 1000 lagi jadilah. Masuk ke kota infak tuh. Ya. Dan sedekah subuh itu sedekah yang terbaik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zalani fayaqulu ahaduhuma." Tidak ada satu hari pun ya bagi seorang hamba, bahkan ini dikatakan yusbihu subuh pagi ya, ibadu fihi bagi seorang hamba illa kecuali malakani yang zala, datang malaikat ya kepadanya, fayaqulu dan berdoa ya, berkata ahaduhuma, berdoa berkata keduanya ya. Jadi dua malaikat ini setiap subuh datang ke kita mendoakan kita. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti yang lebih baik bagi orang yang bersedekah. Pagi itu. Jadi yang bersedekah disuruh didoakan malaikat agar diganti dengan yang lebih baik. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan diganti, dimudahkan rezekinya dari pagi ini sampai besok pagi, dihindari dari kecelakaan dari pagi ini sampai besok pagi. Fayaqulu, nah, kemudian ada lagi yang sikanya ngomong yang akhir apa? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kebinasaan bagi orang yang menahan harta. Sedekah subuh ini tidak ada ketentuan Bapak Ibu. Nak 1000, nak 2000. Tapi ingat, Ustaz, senyum kan sedekah. Iya, sedekah senyum itu sedekah, tapi sedekah terbaik tetap berupa harta. Level tertinggi sedekah itu mengeluarkan harta. Dan sedekah ini Pak Bu, karena dia menjadi bukti, berat ujiannya. Beda dengan sholat, dak kati yang menilai. Mun sholat dak kati yang nilai gitu. Yang nilai langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir dak kati yang nilai. Yang nilai langsung Allah atau malaikat. Tapi kalau sedekah ada yang nilai. Sebelum nilai Allah, wong yang nilai itu. Minjuk kopi, pahit, kurang gula. Mun cuman ngomong model itu lemah. Kadang ngatain, ini nih kopi sindang. Wih, labangganian kopi sindang, pala curug. Iya. Kopi sindang apa? Kopi ini setitik
airnya sedandang. Tahu tak maksudnya tuh? Kopi sindang, kopinya sedikit, airnya. Tahu maksudnya? Apa kopi itu? Encer. Ya Allah, ini yang ngenjuklah bangga nian, tak tahunya dinyek, dihina. Nah, ini penilaian manusia. Ada lagi itu, ya, minum kopi. Yang encer tadi itu kalau wong linggal kopi sindang. Kalau mirasi lain lagi. Untuk gue mulia ngatoin ini teh apa kencing kudo dekat teraso saking encenin putih tidak, coklat tidak. Kita dinilai sama wong sedekah. Bapak Ibu rahimahullah, maaf nih, jangan tersinggung. Aku nih, makanya Bapak Ibu rahimahullah, yang namanya sedekah itu, karena dia bukti burhanun, butuh kekuatan dalam hati kita. Kalau memang kita ini nak membuktikan niat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya nak sedekah itu nyingok-nyingok dan milih-milih saran aku. Jangan sembarangan sedekah. Termasuk sedekah omongan. Maka kata Rasul, jangan menasehati orang yang enggak minta nasihat. Tuh, ya, jangan menasehati orang yang tidak minta nasihat. Ngapo age kita kecewa, gaya-gaya kita ngomongin, kamu ini jangan cak ini, adalah pacaran kau. Laju kita sakit hati, maka lebih baik dia. Mun kata Ustadz Saukani di Facebooknya, dia ngutip salah satu apa kaul ulama, tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Boleh lah, memang benar, jangan galak seneng jawab ego. Maksudnya apa? Jawab yang ditanya wong baik. Agi kalau kebanyakan jawab malah salah. Apalagi sedekah duit dan makanan. Kalau kira-kira wong nggak minta bantuan, tolongan, jangan dinyu. Agak kita sakit hati baik. Dia malah tersinggung. Nah, yang mudah itu yang nerimo galok masjid 100.000 bayu, 1 juta jadi 1.000 bagus, ayo 1.000 jelek baik, kotak tuh dia baik. Saya tidak kira-kira yang ngomel bendahara cacam lah 1.000 jelek ulo pas ngitung. Makanya kadang yang ngitung-ngitung di sini tuh, hai jelek nih kan, laku dak sih kan? Tapi tidak mampu, Allah lah nerima, kan tidak tahu gitu, belum. Maka yang paling mudah itu memang dengan kotak tulah, dengan manusia tidak benar sakit hati. Kita lah niat ikhlas, tak tahunya Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sedekah subuh yang paling mudah, tiap subuh siapkanlah duit 1.000 jadilah. Boleh di rumah, boleh di masjid. Di rumah buat kotak infak dewek lah banyak, baru taruh di masjid boleh.
Tapi kalau yang nak mudah tiap subuh taruh di sini. Nak masuk apa lagi balik. Kemudian saran aku yang ucapkan kemarin, kalau nak sedekah jangan sampai ditunda-tunda berbuat baik. Mula do dalam kantong ini teringat langsung masuk gelap. Jangan nunggu age kakak. 10.000 las nak masuk ada age balik baik. Jangan, keluarlah dulu. Age balik baik, keluar lupa lagi. Mula sampai depan pagar itu ternyata baru teringat balik lagi masuk ke. Jangan aja lah. Age siang baik zuhur. Lain sampai depan sana ada bubur kacang hijau. Bubur apa tuh? Ada kan yang pakai motor kan? Burjo banyak tuh kan? Ada lupa. Gagal sedekah, laju belanja gitu. Tuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sedekah subuh, karena sedekah subuh ini adalah sedekah yang terbaik yang Allah cintai. Ya. Ya. Karena apa? Dengan sedekah subuh ini Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kita akan mendapatkan manfaat dan keutamaan. Yang pertama, mendatangkan rezeki berlimpah. Ya. Tadi seperti yang didoakan oleh malaikat, yang mendoakannya bukan manusia lagi. Yang mendoakan langsung malah malaikat. Ya. Yang kedua, membersihkan hati dan harta. Melawan hati kita yang kotor, yang pelit, yang cinta dengan dunia. Karena memang yang namanya manusia itu dengan dunia ini senang nian, tak kata yang indah, terutama dengan harta. Maka yang menjadi ujian bagi kita itu apa? Harta dan anak. Kita nih kalau lah ngomong ke anak, halal, haram, antam, yang penting anakku senang. Begitupun kalau lah ngomong harta, mak mano caronyo dapat. Ladak mikir ke lagi halal haram. Maka yang galak ngeluar kenyo tadi Bapak Ibu, itu bagian dari mengurangi sedikit rasa cinta kita dengan harta. Bahwasanya di balik harta kita itu harus dikeluarkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia akan membersihkan hati kita dari ketamakan, kerakusan untuk memegang dunia. Karena dunia ini bagaikan air laut. Semakin kita minum, semakin haus. Ya. Nah, bersihkanlah itu dengan mengeluarkan harta di pagi hari. Yang ketiga, menjadi tabungan di akhirat. Karena amalan yang dilakukan akan mendapatkan balasan di akhirat kelak, termasuk sedekah subuh. Dan ingat, orang sedekah itu 1 menjadi 7 dikali 100. Jadi 1 sedekah itu 700 kebaikan. Itu tentang tentang sedekah subuh atau tentang sedekah Bapak Ibu rahimakumullah. Maka sedekah subuh itu yang terbaik. Ya, itu nanti bisa dilihat di surah Al-Baqarah ayat 261. Sedangkan sedekah subuh ini, maaf, dekat yang jingau dikit. Mun Jumat, apalagi kotaknya keliling masih terjingok kanan kiri. Kadang kanan kiri ngintip juga. 2.000. Awak berduit juga 10.000. Awak pensiunan tentara. Ada bayang
uang tuh kena. Tapi kalau sedekah subuh, kan yang datang subuh dikit, beneran? Apalagi kita dicocok pula kotaknya di belakang, di luar. Nah, jangan entah. Maka membersihkan hati untuk ikhlas itu lebih tinggi. Tak hati ujingo. Mula lebaran, lebih lagi mah lebaran tuh. Udah tahu kalau di sini lebaran diumum ke dah. Sedekah dari bapak ini sekian, ibu ini sekian, diumum ke dah di sini. Itu lebih lagi besar kau di sini. Ada juga yang pakai hamba Allah, ada juga. Kan? Hamba Allah 2 juta. Dia tidak ngomong, cuma nengok kanan kiri. Tetangga sebelah ngomong, ngapa gak kau? Iyalah. Kita ni ikhlas, hamba Allah. Tapi ngomong dengan tetangga sebelah. Astagfirullahaladzim. Mulai itu keliling lebaran tuh, masjid ini yang paling besar. Muncul wangkang. Tapi bukan Nazrul Iman, bukan. Menghibang beliau. Dan insya Allah itu menjadi tabungan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, sedekah subuh itu menghindari bala dan musibah. Kan tadi ada 2 malaikat. Kebaca hadisnya. Yang siko, kalau kita sedekah mendoakan kebaikan sampai besok pagi. Tapi yang siko, dia siap mendoakan juga kalau kita pelit. Kecelakaan sampai besok pagi. Maka ketika kita sedekah berapapun itu, berarti kita sudah menghindari bala dan musibah. Nah, semoga setelah ini kita semakin rajin untuk sedekah. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi Muhammad, sedekah itu menutup 70 pintu keburukan, musibah. Jadi sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Ini Bapak Ibu rahimakumullah yang diomong ke baru menutupnya baik, belum amalannya. Ya. Belum pos-pos atau tempat-tempat ngenjuknya. Karena Bapak Ibu, beda tempat ngenjuk, beda pahala. Ya. Jadi beda tempat ngenjuk, beda pahala. Mengenjuk ke masjid, insya Allah ini bagian dari amal jariah yang gak pernah putus sampai kita meninggal dunia. Jadi yang kita infak, sedekah, wakaf ke lembaga-lembaga itu, wong lagi bangun rumah Quran, bangun pesantren. Ini sekaligus nih, kalau yang nak sedekah, saya juga lagi bangun pesantren di Simpang Priuk bersama teman-teman. Saya pembina yayasannya, lagi bangun, ada 2 lokal. Ya. Itu sedekah jariah, ke masjid, madrasah, sedekah jariah. Ya. Kalau sedekah kepada manusia, itu bukan sedekah jariah, sedekah biasa, tapi pahalanya berlipat ganda. Ya. Kalau yang jariah itu terus tidak berhenti. Nah, tapi kalau yang sedekah kepada manusia, memberi kepada manusia, itu sedekah yang berlipat ganda. Dan setiap orang yang diberi itu beda-beda. Ya. Ngenjuk Pak Aris beda dengan ngenjuk Adi Wisnu.
Ngenjuk Wisnu dengan ngenjuk aku beda pahalanya. Nah, ya. Maka ada tingkatan sedekah itu dalam kitab Qatrul Ghaib. Ya. Ada 5 tingkatan orang sedekah itu. Sedekah kepada orang yang sehat, itu pahalanya 10 kali lipat. Itu ngenjuk-ngenjuk wong yang sehat 10 kali lipat. Sedekah kepada orang yang sakit, itu Pak Aris sekali lagi sakit. Jangan mau ngomong beda tadi, kakinya lagi sakit. Beda itu ngenjuk dia tuh. Berapa? 90 kali lipat. Tuh, mau nak ngenjuk lah ngenjuk itu apa? 90 kali lipat. Ya. Sedekah kepada dulur dewek, kerabat, family, 900 kali lipat. Maka dengan dulur nak baik-baik. Dia punya dulur adik, keponaan, ya kan? Itu 900 kali lipat. Sedekah dengan wong tua dewek, wong tua mertua lain, itu pahalanya 100.000. Maka yang masih muda-muda ngurusi mertua, jangan galak merotok. Oi gantian, mak si kalah bulan, kamu lemah Jangan, itu pahala yang terus menerus, yang pahalanya luar biasa, bahkan 100.000 kali lipat. Ada yang lagi ngurusi wong tua? Kan ngurusi wong tua nih, kalau wong tuanya sehat, alhamdulillah. Wong tua sakit, ya kan? Yang jalan susah, makan nak disuap, kan? Masya Allah. Selain itu tanggung jawab seorang anak untuk merawatnya, maka dibalas dengan Allah setiap kebaikannya dengan 100.000 kali lipat. Maka bersyukurlah yang masih punya keramat wong tua. Ya. Dan yang terakhir, sebenarnya aku udah galak ngejo ini, bahaya, tapi harus kusampaikan karena 5 kan. Yang terakhir, sedekah yang pahalanya 900.000, hampir 1 juta. Sedekah dengan siapa? Kepada orang alim, ahli ilmu, para ahli fikih dan para ulama. Tapi tidak usah dengan aku. Ayo bisa rajin. Tidak, aku nggak tahu baik. Ya, Pak Saiful jangan cara senang lu. Aku nyampaikannya baik. Memang itu kan seperti itu. Hampir 1 juta pahalanya. Pak Taufik, yang mana Pak Taufik kira-kira? Ya. Nah, terutama ulama-ulama yang membutuhkan. Maka benerlah kalau sampai ada pengurus yang kok ada menyantuni tokoh agama, ya kan, menyantunin para pejuang-pejuang Islam, itu berarti dia telah membantu kita yang bersedekah di masjid untuk menambah amal kita. Karena kemakmuran masjid itu bukan hanya dari sisi bangunan, tapi juga dari sisi jamaah. Jamaah itu bisa maju ketika memiliki ilmu pengetahuan tentang agama. Ilmu pengetahuan didapatkan dari para tokoh agama yang mendukung. Masya Allah, semoga kita semakin kompak dan lebih baik lagi ke depan. Amin ya rabbal alamin. Itu Bapak Ibu rahimakumullah, 5 tingkatan. Nah, jam 6 ini saja yang dapat kami sampaikan.
Semoga menjadi kebaikan. Tapi jangan pula kayak lagi balik ke ngadang aku kalau. Nak sedekah dah usah. Cari yang lain baik. Aku ni takut nyampaikan ini yang ada baik. Ini aku nyampaikan ini ujian untuk bapak-bapak. Ujian untuk ibu-ibu. Bapak ibu-ibu ada baik yang boleh sih. Itu saraji baik galak gitu kan. Jangan. Kita luruskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena manusianya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Kebenaran datangnya dari khilafat diri kami pribadi. Afa minkum Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.